Salam sehat semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Yuri di sini dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang media promosi online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu media promosi. Media promosi yang pertama kita mau bahas tentang media. Media itu pada umumnya mengacu pada alat, sarana, ataupun wadah untuk komunikasi. Sedangkan promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk atau menyebarluaskan suatu produk ataupun jasa kepada calon konsumen, tentunya dengan tujuan supaya konsumen itu melakukan pembelian. Nah, jadi yang dapat diartikan di sini, media promosi adalah sarana yang digunakan oleh badan usaha dalam menawarkan produk atau jasanya. Kira-kira apa saja yang menjadi tujuan dari promosi? Yang pertama, tujuan promosi adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk atau jasa kepada calon konsumen. Nah, terus yang kedua, bisa kita lihat tujuan dari promosi adalah untuk mendapatkan konsumen baru. Dan yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba. Dan yang keempat adalah untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Dan yang kelima, di sini tujuan dari promosi adalah untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Saat ini kita akan lanjut untuk mengenal jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada secara langsung, dan yang kedua secara offline, dan yang ketiga secara online. Kita bahas pertama yaitu secara langsung. Jenis promosi secara langsung itu yang seperti apa? Tentunya adalah cara mengenalkan produk dengan bertemu langsung dengan konsumen pada tempat yang telah ditentukan. Misalnya contoh kita bagi brosur ya atau bagi produk pada suatu event. Nah, tentunya dalam setiap jenis promosi memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa yang menjadi kelebihan daripada promosi secara langsung ini? Yang pertama tuh memungkinkan kita dapat menjangkau dan melakukan interaksi langsung dengan calon konsumen. Namun, kekurangannya di sini adalah terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau. Nah, yang kedua di sini adalah jenis promosi secara offline. Jenis promosi secara offline itu yang seperti apa? Tentunya adalah promosi produk, jasa, atau usaha dikenalkan dengan cara menggunakan media cetak untuk meningkatkan penjualan. Contohnya koran, ada leaflet, ada brosur. Nah, di sini kelebihannya apa? Kita dapat menjangkau calon konsumen dalam waktu yang lebih lama. Namun, tentunya kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang ketiga di sini adalah jenis promosi secara online. Jenis promosi secara online adalah promosi produk, merek, atau jasa, mungkin usaha yang dikenalkan dengan cara menggunakan media digital. Ya, nah seperti contohnya kita bisa lihat adalah pada website atau blog dan juga sosial media ya. Nah, apa aja kelebihannya? Kelebihannya di sini adalah biaya pastinya lebih murah
dan pelaksanaannya pun lebih cepat untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Namun, dari kelebihan itu ada juga kelemahannya. Apa itu? Kelemahannya di sini atau kekurangannya di sini, kita itu perlu kreativitas secara terus-menerus karena banyak pesaing yang juga melakukan promosi online. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang fungsi promosi. Nah, di sini ada 5 fungsi promosi. Kita akan bahas. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi. Mengapa fungsi promosi dikatakan memberikan informasi? Karena promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Nah, yang kedua ada persuading atau membujuk. Di sini dikatakan membujuk, yaitu sama dengan berusaha mempengaruhi permintaan bagi konsumen. Dan fungsi promosi yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan atau membuat konsumen agar tetap ingat dengan produk yang dihasilkan. Keempat adalah adding value atau menambah nilai. Menambah nilai di sini adalah memberikan tambah atau nilai tambah bagi penawaran inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Dan yang kelima adalah assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Misalnya promosi, membantu perwakilan penjualan, iklan, dapat mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan. Kira-kira apa saja yang menjadi manfaat promosi bagi usaha kita? Yang pertama, mari kita lihat bersama adalah supaya mengetahui produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, supaya mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Yang ketiga di sini adalah memahami cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai kepada konsumen. Dan yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Yang kelima di sini adalah mengetahui strategi promosi yang tepat pada calon konsumen. Yang berikutnya adalah tahu kondisi pesaing dan bagaimana mengatasi hal itu. Dan yang terakhir di sini adalah untuk membuat image produk. Kira-kira apa yang menjadi peranan media promosi bagi usaha kita? Ada yang tahu? Pastinya adalah untuk meningkatkan penjualan produk, ya. Nah, namun di sini peranan media promosi itu adalah sebagai sarana yang dapat digunakan dalam mendukung proses kegiatan promosi oleh suatu perusahaan dan pengenalan suatu produk ke masyarakat luas dengan semenarik mungkin. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan dari materi media promosi online. Biarlah materi kita kali ini dapat membantu kita di dalam memahami, dalam memilih dan menentukan serta memutuskan media promosi yang akan kita gunakan dalam memasarkan produk atau jasa yang kita miliki. Semoga bermanfaat dan salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.